Umur berapa ya? Pasti guys. Hah? Gila lo ya, di bawah umur. Lo kok bisa? Mau diceritain apa? Gimana itu? Tapi ini jangan dulu deh. Lu jangan Ya. sampai ini karena masih usia sekolah. Gak boleh. Kok bisa sih? Dulu tuh aku kan di kampung nenek sekolah. Terus? Oh, makan dulu. Ada empang. Jadi setiap kampung tuh ada empang. Kalau aku Empang tuh kolam ya, Kolam. buat yang nggak tahu empang. balong Apalagi balong nggak tahu. Lebih-lebihnya empang. Di empang tuh kadang anak-anak tuh pada main deh. Seumuran aku kelas 3. Aku masih ingat. Aku berlima, sebut aja ya, misalnya inisialnya yang cewek yang pertama R, RK, RK, yang kedua SS, SS, cewek semua tuh. ya, yang ketiga RH, cowoknya aku sama HR. Berarti cowoknya 2. Ya. Berarti berlima. Oke. Dan? Kalau nggak salah aku kelas 2 deh. Si RK ini kelas 3. Oh, Masya Allah. Parah lu ya. Ya. Lanjutkan. Nah, Udah keterlaluan tanggung. ceritanya terus di apa ya, bisa disebut ruang-ruang bermain kita tuh emang deket banget sama hal kayak gitu, kayak di perkampungan. Anak cewek sama anak suka sama yang gede. Oh gitu. Itu padahal konteksnya bercanda, tapi sampai dimasukin sampai ngajakin Ya Allah. Parah. Itu lu terinspirasi atau ngeliat dari mana? Kan zaman dulu kecil itu kan sosial media atau video-video itu kan belum bisa terakses kayak zaman sekarang. Terus itu gimana itu? Maksudnya lu melihat contoh siapa? dari yang gede, kayaknya kakak-kakak yang di kampung itu, kayak misalkan di kayak di bahasa Sunda sebutnya digelutkeun. Jadi si dewasa itu begitu, terus dilihatin anak. Iya, itu kayak ini gitu. Dicontohin sama orang dewasanya dulu. Enggak, di muka celana sama orang dewasa sama yang gede. Oh, ih parah banget. Pasang-pasang gitu. Dan itu parahnya tuh jadi bahan ketawa, bahan lucu. Ya Allah, kok bisa begitu sih? Dulu ya. Parah banget itu. Gak bermoral tuh orang dewasanya. Siapa sih? Kesel banget deh. Makanya aku ngomong. Terus. Nah, balik lagi yang ke aku ya. Nah, jadi si RK itu posisinya kayak yang cowok yang dewasa tadi kan. Si RK kelas 3, kita kelas 2 berempat. Cewek cowok. Nah, kan renang di kolam. Dan ini kecil kan tanpa busana semua. Nggak tahu dia dapat ide dari mana. Kayaknya emang orientasinya gitu. Kalau sudah ini Udah kecil udah dipanggil Gope. enggak Zaman dulu lah nama ya. Nama. Wes ini apa teh namanya teh. Kita berempat manggil. Gope sama SS aja. Mau enggak? Ini kan udah pakai baju udah. Mau enggak? Yang pilih kayak gitu. Oh, jadi si RK ini yang ngarahin. Iya. Pertama kita kan pada malu ya, masih kecil. Udah apa ya, enak. Udah itu keluar atau enggak? Yang aku ingat tuh kurang lebih kayak gitu. Lu inget keluar? Enggak kayaknya. Karena aku pertama keluar kelas 5. Belum ini lah ya, belum balik ya. Iya, belum masuk kayaknya. Itu masih ingat, itu si SS tuh yang pegang ini teh. Kayak aku didorong-dorong sama si RK. Masuk gitu di belakangnya tuh yang pang. Nah, berarti kan bisa dikatakan aku pertama kali di situ berarti ngelakuin walaupun nggak keluar ya, kayak
pun si HR sama SM sama. Aku udah lama gitu panggil lagi sih. Aku cepet ikutan itu tuh ketawa-ketawa beres itu. Yang lainnya gitu jadi mana lucu. Dari situ aku mulai terbiasa bahwa wanita itu nikmat. Parah sih itu si senior lo itu tuh kan, maksudnya sebejat-bejatnya orang ya, ini dua ini dulu lah, apa quote dulu ya, quote dulu. Kayak separah-parahnya orang, gue masih menghargai antara orang dewasa sama orang dewasa. Tapi kalau anak kecil, jangan deh, gitu loh. Karena dia usianya bener, takutnya nanti dia besarnya itu menjadi seseorang yang menyimpang, udah menyimpang, traumatis dia nanti akan ada mental ill, akhirnya mentalnya terganggu. Jadi jangan apa-apain orang anak kecil. Gue paling gak suka gitu. Lo kalau mau bejat, lo aja sama orang dewasa, urusan lo, karena udah dewasa tapi kalau anak kecil, wah itu bisa double hukumannya. Di balbalnya juga, kalau di lapas gitu ya, di lapas sel itu, kalau yang melecehkan anak kecil itu bisa dipukulin berkali-kali lipat karena dia udah kan anak seksual. Jadi tuh tindak kalau zaman sekarang mau kayak gitu, udah habis tuh, udah ya kan udah dilaporin. Tapi dengan intention itu catatannya kenapa terjadi seperti itu, kayaknya memang di perkampungan ya masuk tuh selalu ini ya pengetahuan ya, pengetahuan soal seks, kurangnya edukasi dari pihak keluarga, karena kan kalau belum sekolah kan pasti keluarga dong, ya kan, karena dia usia, apalagi kalau sekolah ya harus cari sekolah yang bisa mengedukasi yang namanya kekerasan seksual, bullying, itu penting. Kalau yang di kota sekarang nggak ada pelajaran tentang itu. Kalau yang di desa apalagi zaman dulu ya luar biasa itu. Kalau filmnya juga. Terus keluar dari game gimana tuh prosesnya setelah itu? Itu bukan terbiasa dengan dunia gangster tuh sampai kelas 2 SMA. Karena kelas 3 udah mulai apa istilahnya ada problem yang bikin aku bikin ngapain sih, yang sadar lah. Mikir lah ya. Nah, aku sampai atribut sama misalkan barang-barang yang aku punya tuh sama almarhum ini dibakar gitu jaket dibakar, Berarti bergangster. terus aku mulai juga dibolehin main masak. Bagus dong lo. Care dong. Karena ada momen di rumah sendiri kepergok sama cewek teman aku mabuk parah, lagi make cewek aku langsung sampai disiram pakai air, disiram terus mau digantung sama kakak. Oh iya, bagus dong. Kalau nggak kayak gitu ntar lo jadi parah kan. Ya itulah cerita tentang gangster tadi. Punten. Ya, Budiman dulu ya, jangan-jangan kalau mau apa namanya, mau kolaborasi dahsyat Mr. V dengan Bella. Jadi sih cerita itu. Udah, nih ntar aku cerita deh. Oh, jadi aku ngegodain dia tuh kayak gitu-gitu kan. Terus aku sambil ngelus-ngelus punggung gitu. Nah, aku pernah dapet satu customer, dia tuh apa namanya, duda. Jadi duda mafia kan. dari mana? Karena setiap pas aku mau masuk ke dalam room, dia tuh ada telepon masuk, pokoknya nominal itu gede banget,
telepon masuk dari customer-nya dia mau order kayak barang yang dijual, terus aku tanya apa yang gimana, terus saya kerjanya gini kayak gitu. Masa gara-gara nominal gede itu disebut mafia? Ih, dia ada kartu nama Kak, Dia sebagai mafia gitu. bukan sebagai mafia, pokoknya di sebuah perusahaan gitu. Terus kenapa apa Masa- hubungannya sama mafia? Dia Definisi mafia itu apa? dia tambang Kak. Emang kalau tambang mafia? Jadi Banyak kalau sama duit. yang lain ngamuk loh. Dia bosnya jadinya, makanya aku nyebutnya mafia. Jadi gitu. mafia itu bos menurut aku. Iya, yang menurut aku tuh bos. Terus jadi kan aku masuk ke kamar nih, nah terus ada telepon masuk tuh, terus aku tanya, oh memang kerja apa? Aku kerjanya apa di tambang batu bara katanya. Nah, terus sebagai apa? Terus dikasih tuh kartu namanya dia. Ih, orang kaya, aku bilang. Emang jabatan nggak? Orang tajir, pokoknya tuh dia bos yang punya itu gitu loh Kak. Maksudnya di kartu nama itu kan suka ada jabatannya apa sih? Dia itu nggak terlalu baca sih, cuman ya dia ngejelasin gitu, pokoknya dia yang punya perusahaan itu. Kamu percaya? Ya aku percaya aja, namanya kan kita semalam, ya mau dia bohong atau enggak kan urusan dia, yang penting Iya, dia bayar iya. gue gitu. Nah terus ya udah akhirnya aku awalnya mandi dulu Kak, aku mandi bareng sama dia dulu gitu. Nah terus dia mau bukain baju aku juga mau bukain bajunya dia. Terus dia nyuruh aku Kak buat ya gitu. Nah terus keenakan kan tuh, kita udah keluar mandi, terus dia langsung ngegendong aku Kak. Gendong kemana? Gendong. Gendong kemana? Karena Gendong. kamu kecil ya. Jadi Iya, kamu digendong dong. Iya, nah terus aku digendong sama dia sampai ke kasur. Nah terus dia langsung ngeraba aku kan, semua diraba-raba semua gitu. Nah abis itu aku bilang kan, ayo langsung aja, aku bilang gitu kan, karena aku juga orangnya kan, jadi kayak nggak tahan gitu kalau misalnya diraba-raba gitu Kak. Terus ya udah akhirnya kita main tuh dengan berbagai gaya. Sumpah dia tuh orangnya kuat banget tuh, walaupun udah tua nih, ibaratnya udah berumur lah, dia kuat banget. Aku aja kayak hampir pasrah gitu. buatnya gimana? Jadi tuh itu tuh kita main semalaman full, gak ada jeda gitu sampai pagi. Durasi lama. Iya, durasinya lama. Jadi nah terus apa namanya, warnanya tuh beda-beda Kak. Jadi tergantung maunya si customer ini. Nah kalau dia maunya di muka, gitu, ritualnya di muka, terus di badan. Pokoknya dia nggak mau di dalam. Iya. Tapi nggak mau kemana. Nah terus ya udah selesai kan tuh. Nah kan besoknya kan aku harus ada tugas lagi kan, di klub itu lagi. Dia nyamperin aku langsung. Terus abis itu ya udah kita main lagi. Nah nextnya dia mungkin minta nomor WA aku ke mami aku. Jadi ini gue mau yang ini, tapi gue maunya langsung gitu, gak lewat mami. Terus akhirnya dia nanya sama aku, kamu lagi di mana? Terus aku bilang, kata Elsa, oh ya udah tunggu situ aja, kamu jangan kemana-mana, aku hotel di sana ya. Mau ngapain om, biasa katanya gitu. Terus ya udah akhirnya dia nyamperin aku di situ kan. Nah terus apa namanya, ya seperti biasa lah kita, dan tapi nggak lewat mami Kak. Kalau lewat mami kan aku dipotong kan, kalau ini nggak lewat mami. Jadi dia order aku lewat WA langsung, terus mesen tuh ya kita main kayak seperti biasa. Terus apa namanya, aku kan lucu pas kita lagi main kan ada telepon masuk biasa dari customernya. Nah kelihatan sama aku, kok wallpapernya mirip sama cewek dia ya, wallpaper siapa, wallpapernya dia. Terus aku tanya kan sama dia, om, namanya boleh nggak begitu kan, ini
paling tua. Terus aku bilang, kuliah gitu. Iya, kuliah di universitas ini katanya gitu. Duh, mampus deh gue gitu kan. Itu pacar aku kak. Kamu udah pacaran? Iya. Dan yang si cowoknya itu nggak tahu aku nggak tahu sama sekali. Oh, jadi kamu tahu dia tahu jadi cewek biasa. Iya, cewek biasa kayak ya cewek rumahan gitu. Cuman Emang kamu kuliah juga? aku kuliah kan aku dapat uang kuliah itu dari yang nikah itu gitu. Sampai kuliah. Iya, bagian kuliah. Terus abis itu dia nanya ke aku, emang kamu kenal minggu? Yang minggu kan nih, ya kan? Gimana ya dulu ya? Enggak om, enggak kenal, aku gituin kan. Kenapa emang lebih muda ya daripada aku? Begitu dia ngomong gitu kak. Terus aku bilang, enggak kok tetap aja kan kuatan om izin kan. Enggak begini kan bisa aja. Terus abis itu ntar deh kapan-kapan aku kenalin sama anak aku katanya gitu. Oh iya om, bilang gitu kan aku deg-degan ya kayak jadi cowok gua gitu. Terus apa namanya jadi aku kenal sama pacar aku ini ya dari rumah karena kan kita satu kuliah kan, nah satu jurusan juga. Terus kita sering ngadain tugas bareng. Terus sempat di situ aku nganggapnya sih itu hilaf ya, nganggapnya itu hilaf. Kita main kak. Jadi awal mulanya tuh dia yang mancing aku. Dia kan aku emang suka pakai pakaiannya yang kayak gini gitu kan, pakai rok pendek, terus pakai tank top, pakai cardigan gitu. Terus dia bilang, ih kok baju kamu terbuka banget, nggak takut apa nanti takut di apa-apain gitu? Enggak lah, aku nggak ada kamu, bilang gitu kan, karena kan dia ngejagain aku dong. Terus ya kalau misalnya aku apain kamu gimana? Dia langsung ngomong kayak gitu. Terus aku kayak mikir, maksudnya gimana gitu. Terus aku bilang, maksudnya gimana? Ya kalau misalnya aku macam-macam sama kamu gimana? Terus aku bilang, ya terus kenapa kamu kan cowok aku? Kan aku bilang gitu kan. Oh ya udah, kalau gitu mau nggak malam ini nemenin aku gitu loh, kita apa staycation gitu. Aku lagi bingung banget nih ada tugas kuliah apa gitu. Terus ya udah karena aku nggak keberatan, aku temenin dia. Ternyata dia emang lagi kepengen gitu loh kak, lagi kepengen dia mancing aku dan aku ngelayanin dia. Karena dia tuh cowok aku gitu loh kak. Aku kan memang iya kan itu kan cowok aku gitu. Tapi tiap bulannya pasti dikasih kak. Aku dikasih uang sama dia juga. Nah aku juga dapat juga dari bapaknya. Jadi uangnya dia ini uang bapaknya. Kalau kamu tahu kamu itu Ya aku nggak peduli sih. Soalnya kayak bapak gitu. Nah ya udah aku nggak untuk sama dia kan. Nah terus apa namanya dia bilang kayaknya kamu udah terlalu pengalaman banget ya kayak gitu. Kan dia kan nggak tahu kan notabene aku suka itu nggak tahu. Dia curiga, iya dia ngerasa curiga kayak kok kamu udah pengalaman ya, kok soal kayak gaya-gaya semua kamu tahu gitu, kakak aku nyuruh kamu harus gimana gitu. Kan biasanya kalau orang-orang polos gimana sih kayak nanya-nanya gimana sih ini gitu. Ini aku juga kayak makanya dia curiga. Terus kamu bilang enggak kok gitu. Ini bukan kamu nggak sih tahu lagi juga kan nggak mungkin dong kamu nggak pernah nonton gitu. Aku bilang gitu, oh kamu suka nonton kata gitu. Iya aku suka nonton aku bilang gitu. Cuman emang nggak pernah praktekin aja. Cuman aku tahu gimana. Terus ya udah kalau gitu sama aku aja kata gitu. Ya udah tuh kita main di situ. Aku nontonnya hilaf di situ. Nah pada suatu ketika aku pernah nanya ke dia, aku pengen lihat dong bapak kamu kayak gimana. Terus pas aku lihat, ih ternyata gadun aku kak. Iya, karena kan aku pengen mastiin ini udah sih ini bapaknya si
Jangan lewatkan perayaan global bagi seluruh penggemar dan kreator live. Dengan posisi aku masih pacaran sama dia, tapi aku main sama gading ini sering gitu loh. Dan aku juga dibolehin gitu sama dia. Sampai dia pas aku aja itu om itu masih gitu. Nah, makanya aku di situ bener-bener sampai sekarang nggak tahu selesai. Abis itu aku punya pengalaman, aku dapat satu customer yang benar-benar menurutku aneh. Dia ini suami suka, jadi itu dia keluarga aku lewat aku. Terus dia bilang minum sini ya, terus aku masuk, terus aku bilang aku udah ada orang tua, terus sama kamu ya, aku tanya ke pihak kita ini dia ini, terus kata dia iya benar ini, terus aku masuk lagi atas nama bapak ini ya gini, ini pesan aku kan, aku bilang gitu, iya benar, terus aku bilang kok ada mbaknya ya di sini, aku bilang iya nanti kamu minum sama aku juga, kita bertiga. Hah? Aku langsung kaget kan, bertiga. Sorry mbak sebelumnya ini siapa ya? Kok saya sendiri? Gak apa-apa, tenang aja, kamu anggap aja main sama suami saya kayak melayani umum biasa gitu. Saya mah cuekin kan dicuekin kata gitu. Iya, karena dia cerita sama aku pas malam itu katanya dia tuh ngejalanin rumah tangga udah lama kak, cuma dia nggak punya anak. Jadi dia posisinya dia nggak mau poligami. Gak apa-apa dia tahu, maksudnya dia tahu depan mata dia main sama-sama dan ada di belakang. Nah terus apa namanya? Ya udah kita di situ ganti-gantian. Aku yang bikin, dia yang begitu sama suaminya. Terus tapi yang anehnya nih di sini si suaminya lebih dominan ke aku. Karena baru. Iya, karena rasa baru mungkin ya. Rasa ayam bawang. Nah jadi tuh emang dia tuh biar nggak bosan mungkin rumah tangganya biar nggak boring, makanya dia tuh selalu pasti nyewain cari itu kan dia gitu dan main sama istrinya juga gitu, jadi biar kamu di situ. Terus gimana pas kamu main juga dengan suami istri? Sebenarnya aku sih kayak agak risih ya, soalnya ada orang lain gitu loh. Kalau kamu tipikalnya Iya, kalau kalau tidak aku menikmati dong. iya mau nggak mau kan kita sebagai harus dong melayanin gitu loh. Terus ya udah ya aku melayanin dia berdua sama istrinya, kita ganti-gantian tapi lebih dominannya ke aku gitu. Terus si istrinya nih nanya ke aku capek nggak, kayak gitu ya. Aku shock dengan dia kayak gitu kan. Terus aku bilang enggak kok kak, ini kan emang udah kerjaan aku kayak gini. Aku bilang gitu, oh ya udah kamu lanjutin aja nggak apa-apa, ntar jadi biar aku nontonin katanya gitu. Dia juga sambil belajar kak, soalnya dia kan nggak punya anak, bisa kayaknya sih bisa dibilang malu ya, agak kasihan juga sebenarnya. Jadi dia nggak mau dijualin gitu, ya kayak gitu caranya biar rumah tangganya nggak berantakan aja gitu. Terus ada apa lagi aneh-aneh? Banyak banget kak. Jadi aku pernah di booking buat apa kayak party gitu. Iya, gimana? Wah, cabe-cabean dong aku. Jadi itu dikasih tahu, oh kita mau pas apa? Kita mau pak sebelumnya aku nggak tahu sih. Pas aku datang ke klub yang biasa aku itu, mami aku ngomong nanti ada beberapa yang gue ambil nih ya, anak-anaknya lu lihat Tunjuk lah. tunjuk. Nah terus aku bilang banyak banget nih buat apaan, karena aku bilang terus kata gue gini, nanti ada yang mau pada buat aku katanya gitu. Wah aku langsung kayak gitu kan, ternyata bener yang dibilang mami aku tuh. Terus abis itu si orang-orang itu tuh banyak pak, banyak banget, dan bicaranya juga di itu banyak banget. Jadi gimana itu gambarannya? Aduh gimana tempatnya? Aneh banget sih itu. Ngapain aja? Itu tuh bener-bener di klub di depan orang-orang itu.
orang-orang maksudnya customer luar juga ngeliat gitu. Dan bahkan kayaknya ikutan ditaruh di klub itu tuh banyak banget bican-bicannya. Terus mau tahu gak kak, yang lebih parahnya lagi, sumpah itu tuh jadi kayak aku tuh ngelayanin customer tuh 4 orang dan itu langsung Di malam itu. di malam itu bener-bener lagi panas bebas dong customer mau milih yang mana. Nah akhirnya ya udah yang 4 orang itu milih aku secara bersamaan. Aduh, Udah aku ganti-gantian gitu. ganti-gantian apa bareng-bareng? Ada yang bareng-bareng juga. Gimana tuh ininya? Ih, Bagiannya pembagiannya jadi kalau yang awalnya. apa namanya, kalau misalnya yang masukin aku tuh emang ganti-gantian, tapi ada yang secara bersamaan, entah itu diremes ininya. Oh, jadi yang masukin kamu ganti-ganti lah. Iya. Tak tadi di belakang Secara bersamaan tapi iya, ganti-gantian. tapi ganti-gantian. Terus kamu menikmati. Ya menikmati lah. Kan aku juga kan bisa diganti juga, jadi kayak ya udah gitu. Terus fokus ke yang mana karena terlalu banyak sampai 4 orang gitu. Ya kita bisa gitu. Terus apa namanya, ya udah Gak aku kewalahan ya 4 orang. sempet kewalahan, cuma katanya udah tenang aja, santai dulu, santai. Ada customer yang ngomong gitu, dibuat santai aja, udah anggap aja kita kayak yang satu-satu gitu. Dia lagi terus Jangan beban. udah santai aja, santai gitu. Jadi tuh itu ganti-gantian, jadi ada yang apa masukin pakai jari, ada yang pakai gitu langsung tuh. Aduh, itu pengennya mau dibayangin sih, karena dia posisinya udah pengen pengen gitu ya. Udah kayak ini sih kalau pengen coba gitu. Nah ya udah ada yang udah punya aku, terus ada yang udah kan gitu. Pokoknya ada yang gitu. Makanya itu 4 orang tuh beda-beda tugas kan. Jadi tiba Kalau sama itu berarti kan bertiga, 1 orang ngapain nanggung? dia orang kayaknya aja. Gue sambil ngeliat sendiri. Ya Allah, gimana sih? Kamu kecil-kecil sadaran juga ya. Itu benar-benar udah capek. 1 orang aja tuh kita pasti capek. Gimana ya? Ya udah, pas dibawa enjoy aja. Lagi dia itu lagi Gede ya. Berarti 4 kali bahkan dapat 3 aku gitu. Terus ya udah, terus dari 4 orang itu di rolling lagi kak, bekas temen aku ke aku. Oh, jadi masih lanjut. Bebas juga. Berarti udah lebih dari 4 orang dong. Iya, kan maksudnya yang bersamaan 4 orang, tapi selanjutnya iya Berapa orang gitu? yang datang ke aku sih abis itu 2 orang. Yang dari teman aku satu-satu. Kalau yang itu satu-satu. Itu abis dari temen kamu ke kamu? Iya. Nggak tahu deh. Nah, terus yang dari abis 4 orang itu ke temen kamu lagi? Iya, ketemu aku lagi. Jadi ini bebas. Giliran semuanya, Iya. jadi kebagian. Iya, jadi kebagian. Mami kaya dong kalau kayak gitu. Juga ya dia mami kamu ya? Iya, Nah, berarti tinggal- kamu udah dapet banyak loh. Iya lumayan. Lumayan, cuman ya paling enak sih mami aku lah. Jadi Dia nggak ngapa-ngapain. iya, cuma nyariin doang. Bahkan kita nggak nyari pun, kita nyari sendiri pun dia dapet. Gitu kan. Terus abis itu aku kan punya cerita. Aku punya cerita. Jadi waktu itu kan aku dulu sama yang pacarku yang anak kuliah. Nah, itu kan udah tuh sekali. Nah yang kedua kali, jadi aku lagi tugas. Nah posisinya ini aku belum pulang, jadi udah pulang. Nah abis itu aku di situ lagi ngerjain tugas, dia nyamperin aku. Wah belum pulang katanya gitu. Enggak, kan aku nungguin kamu, aku bilang gitu kan. Karena kan kita pulang bareng. Kirain dia kan aku udah pulang duluan. Mesen ojek online gitu dong. Di
biasanya aku masih ojek online sendiri kalau emang dia nggak bisa nganterin aku pulang. Terus habis itu ya udah akhirnya ditemenin tuh sama pacar aku ini, aku ngegas. Nah, terus apa aku tuh di situ keberatan kan karena posisinya kan AC di kelas tuh nggak nyala karena kan posisinya udah sepi dong, udah banyak mati-matiin kecuali lampu. Nah, terus abis itu ya udah akhirnya di situ aku buka baju aku terus mau pakai makeup doang sama kayak. Terus dia dengan biasanya dia bilang, wah kamu gede banget ya gitu. Terus ya udah dia bilang gitu ke aku bilang maksudnya apaan nih, aku bilang enggak apa-apa. Dia sambil ngelapang gitu Kak, ngelapang punya aku gitu. Abis itu aku lagi nulis nih, terus tiba-tiba dia jayok ke bawah gitu karena aku pakai rok kan, otomatis cuma pakai celana strip doang. Nah, dia tuh jayok ke bawah kan walaupun dia berdirinya kelihatan gitu ya, maksudnya kayak berasa lah gitu. Terus aku bilang kenapa, aku bilang kamu nggak sih kalau kamu ini kayak gitu mau nggak atau gitu. Terus aku bilang gitu juga, aku bilang gitu udah banyak, aku bilang gitu. Dia tetap usaha dan aku pun kepancing gitu. Dia pasti kepancing dong. Ya udah, itu di situ dia bilang sebenarnya pertanyaan. Terus habis itu bisa apa? Terus abis itu lagi ke kamar, nanti tangan aku punya aku. Ya aku di kelas, iya di kelas, kita kan di kelas. Nah terus takut dong ketahuan, terus aku aduh aku bilang gitu kan, karena aku udah kepancing. Terus ini dengan posisi lampunya lagi gini, aku bilang terus ya enggak lah katanya. Terus akhirnya dia mati lampunya, kita udah mati posisinya. Terus tiba-tiba ada satpam Kak masuk ke dalam ruang. Abang, tujuh sudah. Iya, kayak bisa tarik. Ya, gimana sih Kak? Posisi tangan gini kan, kayak gitu. Terus abis itu bolak ada yang gitu yang di DO katanya. Terus akhirnya ya udah dia ngancem aku tuh di situ sama cowok aku juga ngancem. Akhirnya ya kunci tuh supaya mungkin nggak ada yang dengar juga ya. Dikunci tuh ruangannya sambil diinterogasi gitu. Ini buat ini ya, gua laporin, gua foto, gua bikin viral. Dah. Wah jadi Kalau daerah abang. apa jangan saya masih mau kerja di sini gitu. Terus habis itu karena aku punya ide kan, ini nggak suka dia supaya dia tutup mulut. Udah aku kasih uang Kak, dia nggak mau, dia nolak. Nanti ya mungkin iya sih aku kasih uang terus dikasih gaji. Cowok aku juga udah ngasih uang lumayan Kak. Dia kan ya anak gadis itu kan di sekitar mana. Terus masa nggak mau, dia nggak mau tetap. Nah terus aku bilang yaudah deh gue mau apa gitu kan. Terus habis itu dengan apa aku nggak make sure kemana-mana. Terus dia ngomong apa Kak, saya mau ikutan ya. Jadi dia mau ikutan Kak. Terus cowokku kaget kan, maksudnya apa yang dimuncul dia gitu. Terus tapi dia posisinya udah berdaya, di satu sisi dia mau, di satu sisi juga dia nggak mau ketahuan temen-temennya sebanyak itu. Angkatan kan banyak loh, dia nggak mau ketahuan saya dia pernah nggak mau ketahuan deh. Habis itu ya udah akhirnya kalau aku ya cuma kata Kak, ya udah ikut main sama gua gitu. Nah terus
ya udah akhirnya kita bertiga gimana ya, dengan berat hati saya dengan berat hati dan gimana ya, nggak mau didemo, ya udahlah akhirnya aku mau juga gitu. Aku mau juga, aku naik sama dia. Dia udah posisi udah kita udah ibaratnya udah pengen banget, terus dia langsung buka aja, langsung buka. Terus aku bilang itu langsung iya kata gitu, dengan posisi dia marah-marah ya kan, gimana ya, marah-marah dia pengen bisa gitu. Ya gimana ya kok kayak gini, terus aku nih cewek kesempatan aduh ngeliatin, terus cewek ini dipakai sama siapa gitu dari, tapi dia juga ikut kan dia posisinya masih terbuka kan, jadi kita ganti-gantian sapam dulu gitu, lama kak sapam dulu, aku sampai capek. Akhirnya dia shift malam sekalian itu, shift malam enak banget kayaknya, jadi dia aku akhirnya dia nggak bocor, nggak bocor antara sapamnya, cuma aku ngeliat sapam itu tuh jadi kayak Ceritanya berarti belum. kesel lah. Ibaratnya mumpung ya dia, ini kalau dia tiba-tiba nanti ketemu di kampus kita lagi, kamu mau ketemu layanin terus tuh. Iya, sampai sekarang itu iya ya, jadi tuh ibaratnya itu tutup mulut biar dia gak bocor. Terus kalau kamu apa apa, kalau aku tahu aku cerita kan, berarti. jadi dia nggak apa jadi tadi nanti dia bocor, itu dia nanti udah apa, aku juga ngeri kan karena posisinya nih bapaknya juga disclaimer aku gitu, disclaimer dulu ya, ini bukan mengatakan profesi ini siapa, jadi ini ya berarti berlanjut seperti itu. Iya kali ada promosi sampah kan, aku kan masuk kuliah kan dibilang jarang sih juga ya jarang kan, cuma setiap ketemu sama satpam itu tuh pasti dia langsung kayak gitu, jadi sebulan berapa kali kayak misalnya aku sebulan nih masuk tuh apa kayak ya kalau main sama dia itu bisa sampai 10 kali sih dalam sebulan. Iya bisa. gitu. Kita di kampus ini ada yang cuman kalau misalnya aku apes ketemu sama siapa di sebulan bisa sampai 10 gitu. Dan aku selalu bilang kalau aku gimana gitu, dia minta dulu lagi sama aku ya udah kita kan ini aja daripada bocor gitu. Dia juga posisinya kesel lah, itu yang kalau misalnya kayak itu dia nanti kan jadi ini iya ada sih, cuman startnya kamu juga udah nama ya bisa, cuman takut dan cowoknya juga ketakutan gitu loh kak, ketakutan makanya udah bilang ya kamu bisa pendidikan kan ya, kamu bisa tuh misalnya dia ngelakuin kamu pengen dia juga gitu. Tapi si satpam ini juga kuat sih kak, jadi ya aku sebenarnya punya rasa suka juga buat dia karena kita sering main ya, kita kan sering main, jadi kayak aku yang gak bakalan ngelakuin dia lah, orang aku juga maksudnya suka gitu, cuma cuma aku tuh nggak tahu gitu kalau misalnya aku suka sama masih begitu ya. Nah jadi ada
jadi dosen ini ngajar mata kuliah aku, dan kebetulan dia pulangnya terakhir juga bareng sama aku bilang bapak gimana aku bilang gitu. Nah terus kata dia ke Jaksel. Terus aku bilang dia kan mau mobil nih ya kan. Lagi juga kalau misalnya apa namanya itu nggak kenapa-napa dong namanya mobil. Nah terus ya yaudah akhirnya aku bilang bapak beli barang, aku bilang gitu. Soalnya ini aku udah mobil dari tadi nggak dapet. Emang kamu nggak punya cowok? Dia kan bilang gitu. Terus aku bilang nggak ada sih pak. Aku bilangnya gitu, nggak ada sih pak, karena kan posisinya cuman sahabat aku, sahabatnya cowok aku doang yang tahu kita pacaran gitu, yang mau pacaran. Jadi aku ngomong sama teman kuliah yang lain, enggak aku punya cowok. Dan aku juga sama si dosennya itu sama, nggak punya cowok. Terus habis itu aku bilang nggak ada apa, nggak ada cowok, bisa jadi kamu, ada orang kamu gitu, belum tidur pak, boleh nggak nebeng? Itu pak, itu saya udah deh. Terus aku nebeng tuh ya kan. Nah, terus oke juga nih dosen, aku bilang gitu kan. Dia tuh dia kayak cuek-cuek gimana gitu. Jadinya kan aku penasaran ya sama orang kayak gitu ya. Terus apa dia sweet banget sama tunangannya kak, sweet banget ya. Udah punya tunangan tapi dia masih muda, ibaratnya kayak cuma beda berapa tahun. Nah terus aku suka nih sama dia caranya ya dia diskusi itu ya. Terus habis itu aku waktu itu pernah dapat tugas dari dia, terus aku bingung ya coba lu nulis sekalian gitu. Terus habis itu aku minta tolong bapak lagi di mana gitu, aku ke telepon bapak lagi di mana, aku bilang lagi di sini sih, lagi di perpus, dia bilang gitu. Terus aku bilang aku nggak ngerti nih soal tugas bapak yang ini, boleh nggak aku nyamperin ke sana, aku bilang sekalian bapak maksudnya ngajarin aku gitu. Terus abis itu dia bilang lu nggak bisa belajar sendiri gitu atau minta tolong teman-teman kamu gitu buat ngajarin. Aku bilang enggak nggak bisa, yang lain juga pada nggak ngerti, aduh gimana dong, dan karena aku sedih gitu. Terus ya udah sini kamu ke perpus sini aja di Sherlock namanya. Ya meluncur lah aku dengan gojek aku nih, pakai ojol aku nih. Nah terus ya udah habis itu akhirnya udah nyampe nih, aku pop kan, bapak di mana, ini naik ke atas gitu. Bilang ya udah aku naik dia. Terus aku modus tuh padahal aku ngerti apa yang dia maksud, dan aku udah dikasih contekan juga sama teman aku nih kayak gini gitu. Terus ya tetap aku kayak belajar gimana gitu. Terus ya udah aku bilang ini gimana kayak sosok gue gitu. Itu di perpus ini posisi perpus ya, namanya perpus nggak terlalu ramai, jadi aku ya jadi aku kayak udah gini aja gitu, orang gue ngerjain tugas kok gitu kan. Terus habis itu ya udah dia kayak agak risih gitu, cuman pas apa namanya aku sengaja kak, kan aku suka pakai baju mini gini, terus aku sengaja kayak agak buka begini, terus dia ngeliatin kak dengan mata begini, kayak gimana sih ya, kucing dikasih ikan dengan itu gimana nggak mau ya. Terus iya mau apa pak, terus aku bilang pak bapak, terus dia tuh gitu kenapa kata gitu, bapak kenapa kok bengong sih gitu, kata bapak sambung gitu. Terus aku bilang aku sengaja kayak agak buka begini, terus dia ngeliatin kan dengan mata begini, kayak gimana sih ya, kucing dikasih ikan dengan itu gimana nggak mau ya. Terus iya mau apa pak, terus aku bilang
bapak terus dia begini, kenapa kata gitu, bapak kenapa kok bengong sih? Kata bapak ketampar ngeliatin apa? Enggak, ini saya lagi ngeliatin ini nih soal ini kata gitu. Dia dengan pura-pura kayak gitu padahal udah mataku elah. Jujur aja kali gue juga udah tahu gitu dengan gelagat lo, apalagi gue pengalaman gitu loh, udah pasti tahu, iya lo nggak tahu, gue lebih expert dari lu. Terus apalagi lu maksudnya belum ada pengalaman, baru ada tunangan gitu loh, satu orang, iya kamu udah belum 4 orang bahkan lebih. Terus ya udah akhirnya dia bilang itu punya kamu gede-gede ya kayak gitu. Dia ngomong gitu bisik-bisik tak shock dong, kepancing nih dia nih, aku bilang gitu. Akhirnya aku bilang terus berhasil, iya mission sukses. Tapi belum ini ya, belum iya. Dan terus kenapa bapak aku langsung minggir ke sini, kan dia pasti di sini, kamu mau aku gitu kan, aku sodorin. Terus dari situ terus dia langsung eling tuh, langsung kayak gitu. Terus dia langsung astagfirullah katanya gitu. Terus udah pak, aku sambil ngelus-ngelus pahanya gitu, kenapa nggak bisa mama? Nggak apa-apa, aku bilang gitu loh. Nggak apa-apa sih pak kalau misalnya mau, aku bilang gitu. Aku juga mau kok kalau bapak ngajakin, aku bilang gitu. Terus dia bilang yakin mau katanya gitu. Iya, aku bilang aku mau, bapak juga ganteng kok orangnya. Terus ya udah akhirnya ya dengan keadaan perpus memang sepi itu tuh kita main di sana. Jadi awalnya tuh dia mojokin aku dulu ke tembok, terus abis itu dia kita kan juga mungkin dia nggak suka, aku juga cuek. Nah terus Dah. Yang kita lubang atas blok itu besar, yang besar blok banyak kecil WA dia. Mengganggu apa di situ? Semua koordinasi tambah kosik. ya udah akhirnya di situ dia udah pasang tuh pandai nyium aku di situ di sana. Terus abis itu sambil punya aku. Nah abis itu dia langsung kan kayak ngebukain sana aku. Cuma posisi baju tuh cuma dibuka setengah begini gitu loh, di baju setengah begini. Nah abis itu ya udah dia ngebuka, dia ngebukain sana begini, langsung nggak tadi gitu. Jadi nggak buka semua ya enggak, cuman paling cuma kalau aku cuma sampai segini doang gitu. Nah jadi sekali dimasukin dia punya aku kak.
ini yang ketakutan itu, jadi kayak apa mainin aja gitu. Ya, jadi kalau saran aku, ya itu dia kenyataannya kan dia membabukin kamu, tapi kan dia nggak merekam kan. Nggak merekam, nggak ada video apa. Nah, kalau kayak begitu ya udah, karena itu kamu pernah berbuat kesalahan, tapi kamu nggak harus melayani dia terus karena dia mengancam loh. Iya, cuman ini karena cowok aku mungkin Dan ketakutan. kamu juga katanya suka. Iya, aku juga suka sama si sapamnya kakak ganteng. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar cerita, bukan untuk ditiru, ya kan? Ini sebenarnya nggak ada maksud untuk supaya meniru, dan ini sebenarnya nggak bagus. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku bisa bilang jangan kayak gini, nanti rusak masa depan kamu. Kan kamu belum nikah. Kan lagi kuliah, fokus aja kuliah. Nah, itu pesan moralnya yang lagi kuliah jangan Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. macem-macem. Emang uang itu perlu penting gitu ya buat hedon, buat kebutuhan hidup. Buat ya biasa lah namanya anak zaman sekarang, ABG. Ya, jadi kalau jadi mican kan jadinya akhirnya kuliahnya bakalan berantakan juga ya, walaupun kamu kuliah tapi kan kayak gitu. Iya. Sama ini sama ini. Jadi kayak dia juga kayak apa ya? Ya kayak ajang untuk mencari kayak gitu. klien juga nggak sih? Sama. Makanya karena sudah rusak gitu lah, sudah rusak dari awalnya dari pergaulan gitu. Akhirnya ketika kita kuliah ketika kita tetap aja dia akan melakukan hal yang dia habitnya itu, perilakunya akan sama gitu dengan yang dia jadi bencana gitu kan, ke bawah. Jadi harus Jadinya biasanya nyari customer aja terus itu. kayak gitu kan, berarti kan udah menemukan, wah kalau kayak gini gue banyak uang. Kan orang kuliah buat apa? Buat cari kerja. Iya. Sedangkan kamu belum kuliah aja gitu udah banyak. Heeh. Akhirnya jadi kayak kuliahnya tuh kayak penting gak penting, kayak nyambi sambil mencari cowok, Sambil mencari customer. kayak gitu. Aduh, anak-anak kuliah kan Ada sekarang di pergaulan. ayam kampus. Ayam kampus banyak banget. Berarti kamu termasuk gak? Bisa dibilang. Jadi ayam kampus, tolong fokus sama kuliahnya ya. Nggak boleh, kalau udah kuliah ya kuliah aja. Maksudnya jangan berpaling kemana-mana, nanti kuliah kamu nggak fokus ujung-ujung berantakan. Iya, yang kecewa siapa orang tua. Lagi-lagi kan kamu tuh harapan besar orang tua ya. Istilahnya mendidik dari kecil pengen anaknya jadi sesuatu kebanggaan. Nggak mau lah orang tua pengen kamu nanti udah gede ya. Ini kan ya. Enggak. Aplikasi dong itu. Jadi mican ya kan pasti nggak ada yang mau, bahkan Iya. kalau kamu pasti shock. Iya. Pasti mungkin bisa sakit hatinya mereka. Lagi kita hidup dan orang tua masih hidup. Ayo kita banggakan orang tua kita. Tapi aku di situ pacaran Kak, aku juga sama dosen ini, dan karena aku pacaran nilai aku bagus terus. Sumpah ya makanya, tapi kan nggak bisa semua orang kayak gitu. Nggak boleh ya, kita tuh harus dapetin nilai tuh Berarti murni kamu dari otak. Nggak tidak boleh. jujur ya, Iya, tidak boleh. dengan cara-cara yang manipulatif. Nggak boleh, itu nggak boleh ya. Mencari dosen. Tuh, kan kasihan yang cowok kalau udah nilai, masa lu macarin cowok. Bego. Makanya ya udah gitu aja yang kira-kira kita bisa sampaikan ya dari cerita kamu. Semoga jangan pada ditiru, Jangan ditiru ya, soalnya untuk dijadikan pelajaran aja bahwa kayak gini akhirnya jadi besar. Semoga kamu bisa jadi lebih baik ya. kasihan juga soalnya tunangannya Kak. Terakhir ketahuan dia, ketahuan. Abis itu ya udah nggak jadi nikah. Jadinya pacaran sama aku. Ya berarti kamu pelakor juga ya. Gak apa-apa kan 3 tuh donatur. Ya udah jangan lupa, apa namanya, kamu harus berpikir lagi untuk apakah tetap seperti ini atau ingin menjadi yang lebih baik. Semua pilihan ada di tangan kamu. Oke? Kalau kuliah tetap sih nilainya bagus. Karena kamu masih muda, jadi masih apa ya? Masih belum Masih labil. masih labil. Semoga kamu lebih dewasa lagi. Lebih apa? Punya pemikiran yang bagus. Lebih ada yang ngarahin sih. Aku berharap dapat jodoh yang lebih baik. Iya.
kita sering check in. Dia sekali check-in 4 kali. Iya, dari pagi kali ya sampai malam itu. Kalau dia tuh sampai 4 kali lah. Lalu setiap main keluar terus. Iya. Sudah apa namanya? Orang main status yang berbeda. Kalau dia katanya lebih suka dari apa? Gitu. Tapi yang tujuannya nggak enak ya Pak. Cuma enak tujuannya doang. Mungkin lebih sempit kali ya. Iya, tapi yang udah bagus. Iya, kotor. Bukan pada tempatnya lah ya intinya ya kalau kayak gitu. Terus berarti kamu masih clubbing lagi sekarang? Masih. Cuma sekarang kerja halal. Udah kerja halal gitu. Apa alasan kamu setelah ditinggal sama si omong gitu kan kamu sempat nyari-nyari tuh kan kamu bilang sama omong gitu kan 3 bulan tapi kamu sampai setahun tuh masih cari-cari omong gitu omong yang lain. Gimana ya? Sebenarnya aku juga mencintai kamu. Cuma takut kejadian lagi kan aku dibuang gitu aja gitu. Apalagi kondisinya udah baper, udah suka sama dia kan. Terus gimana kalau misalkan aku dibuang lagi? Aku sakit hati lagi. Makanya aku cari kerjaan yang halal dulu. Sampai cari omong yang baik. Emang ada yang baik? Oh. Karena kan mereka itu memang cari kepuasan semata kan di luar sana bukan untuk cari yang kedua untuk serius atau yang kayak gimana kalau memang sekiranya dia ngerasa udah puas dan udah selesai dan itu cuma ya jadi saya bye gitu aja nggak sih? Iya, salah aku juga harusnya jangan pakai hati gitu. Karena kan aku bisa mencintai dua orang dalam satu hati. Iya, emang salah aku. Jadi pengalaman aja. Tapi ya plus minus ya maksud kamu mencari seseorang juga belum settle suami yang di atas kamu dan punya orang tapi kan ya dia sudah punya istri juga kan dan resikonya kamu jadi orang ketiga gitu. Aku sempat kepikiran istrinya dia sebenarnya kalau misalkan istrinya tahu ya, dia pasti bakal marah sama aku. Malu-malu aku juga sih. Tapi untungnya nggak pernah ketahuan. Selalu aman aku mikir apa sih? Itu gimana kalau kamu jelasin setiap hari juga? Setiap hari. Kalau dia lagi kerja atau lagi nggak pernah ada di rumah kalau misalkan aku gitu. Aku ketahuan sih. Iya. Kalau sekarang aku sering banget. Serius, aku bilang kata, Berarti ini nggak pergi dari makan untuk lima. Apalagi yang udah baru kita masuk udah established itu. ya pokoknya saya juga anak begitu ya. Gak tau 19 tahun tapi kayak seumuran aku gitu. Mungkin orangnya ini kalian mukanya baby face gitu ya. Lucu. Iya lucu. Lumayan ya. Itu mungkin kamu tertarik sama dia. Padahal baru. Tapi kalau main sama si Om kan kadang ya namanya udah pro ya. Kan suka coba gaya itu. Kan gaya yang aneh. Menurut gua karena lo baru pertama kali seperti itu. Gaya apa ya? Enggak sih, sebenarnya bagus. Baby style terus sama kaki yang diangkat ke sini, kakak lo kakinya diangkat ke sini siapa? Ya aku lah. Kaki lo. Diangkat ke sini. Oh oke ya. Itu juga enak. Itu juga cocok ya. Untuk banget. Gak ada yang aneh sih. Normal. Normal. Kalau zaman sekarang kan ada minyak kodok dan helikopter gitu ya. Gak tau aku juga. Tapi bilangnya ada minyak kodok. Kalau helikopter kamu kan berarti yang putar-putar gitu kan? Iya. Yang cowoknya di atas kan? Motor gitu kali ya. Nggak tahu ya. Cuma aku penasaran sih pengen coba. Gaya helikopter. Iya. Tapi aneh. Ya butuh penyesuaian mungkin buat gaya-gaya kayak gitu. Iya. Pengen belajar lebih banyak lagi tentang seks. Apa yang lo tahu tentang seks? Apa sih? Atau apa lo penasaran yang lo belum tahu sejauh ini? Kayaknya udah semua deh. Udah ngerasain semua aku. Iya. Semuanya udah. Itu lepas perawan kamu suka cara yang sekarang ini? 16 tahun aku udah lepas sekolah. 16. Nanti kita SMA kelas Kelas 1. Itu pada pacaran. Karena kan aku udah punya sendiri kak. Jadi bener-bener
Tapi komunikasi kamu sama orang tua sejauh ini gimana? Biasa aja. Cuma aku lebih dekat sama kakak ya. Kadang dia juga kalau aku bisa seminggu sekali. Paling itu juga ini udah ngobrol gitu. Nggak pernah dikirim di tenis kan? Soal itu dikirim nggak? Karena aku dikirim sekarang enggak. Dia udah punya keluarga baru. Mama? Dia udah punya keluarga baru. Udah punya anak semua. Anak baru itu. Anak dari pasangannya masing-masing. Berarti kamu anak satu-satunya. Udah nggak diurus sama dokter. Apa yang memutuskan kamu saat itu nggak ikut mama, nggak ikut papa? Ngapain gitu? Karena aku harus berbaur sama orang-orang baru gitu. Keluarga mereka masing-masing. Aku nggak mau. Harus berinteraksi gitu. Jadi lebih baik aku pilih hidupnya sendiri gitu. Nenek kakek? Jadi udah nggak ada. Aku jalanin aja gitu. Tapi mama papa tahu kamu tinggal di situ dekat tempat itu. Waktu itu tahu sih, cuma sekarang enggak. Udah pada jauh semua. Tentu kuat hati gitu orang tuanya ngelepasin anak perempuan loh ini. Kalau anak laki-laki ya udah lah ya gitu kan, toh nggak ada bekasnya juga. Tapi ya namanya anak kandung sendiri apalagi perempuan gitu. Kok kuat hati gitu demi egonya mereka. Mereka lebih jadi kayak udah nggak dipeduliin sih aku dari SMP. Kan mereka cuma itu pas waktu masuk SMA ya. Dan itu Nah kamu siapa yang ngurus itu? Kan pendaftaran aja. aku punya duit. Kan waktu itu masih sering dinafkahin sama ayahku ya. Jadi dibuat yang apa sih? Aku pakai buat tabungan buat kehidupan selanjutnya nanti. Kalau di sekolah berarti nggak ada apa orang tua, mangga, kok segala macam. Orang tua dulu aku. Iya. Dulu dia mau gitu. Dulu rapot aku sama aku sendiri gitu. Oh tapi kan ngerasa kangen gitu sama papa itu. Aku dulu. Cuman kan udah komunikasi sekarang. Sama mama pas kamu Aku kan berarti lebih dekat sama ayahku. Kayak aku dia jarang juga. Kalau udah punya keluarga baru kan, tapi kan yang namanya anak itu kan nggak ada lokasi, itu kan nggak ada dagingnya dia. tadinya kan aku kayak mikir sama saya kalau aku itu bisa hidup tanpa mereka aku bisa cuma aku malah menghindari gitu. Jadi aku juga malu buat orang bilang gitu. Itu kan salah kamu. Salah Enggak. aku lebih mau hidup kayak gini. Coba kalau misalkan aku ikut salah satu dari mereka yang udah kayak gini masih terus kan. Tapi belum tentu mau bantu dia juga kan dengan keluarga baru mereka. Iya tapi setidaknya ada yang di sini. Tapi ya itu kan pilihan. Dan ini orang tua kan tetap memberikan kasih sayang, tanggung jawabnya terhadap anaknya. Kamu nggak coba cari tahu mama di mana, tinggal di mana, kamu tahu nggak? Kayaknya pengen cari tahu cuma aku malu Kak. Karena aku udah kayak gini bisa dibilang rusak ya kan. Kalau misalkan aku dulu sama dia kayaknya dia malu aku itu sendirian. Enggak, kamu tetap anak. Kamu tetap anak dan jalan yang kamu. Kita kalau bicara dengan anak semua, supaya nanti bisa sama, harus segala Tuhan yang mereka bisa memberikan dia, kenapa enggak? Tapi karena Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan (CPK). Maksudnya ini kok gitu ya, bikin nama-nama sembarangan di pemerintahan. Kalau gitu kalau satu saat misalnya gue terpilih, gue bikin bantuan berjangka ringan. Bajingan! tadi ada orang mandi masih bawa ponsel. Halo Om Deddy, calon warganya Marcel. Emang apa? Anak muda ngurus juga. Hah? Anak muda sekarang pinter-pinter, rajin-rajin, etik. Disomasi. Lagi disomasi community. Semua bisa disomasi. Saya senang. Bajunya udah Gerindra ya.
ulang tahun aja kali nanti lah. Biar dia datang. Oke, oke, yuk kita bahas satu-satu apa yang Ada terjadi. berita apa om? Tidak ada, Pak. Banyak beritanya ini. Takut banget nyebutin orang-orang ini. Tidak ada, Bapak. Tidak ada, cuma ini katanya duet calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Udah fix. Yusuf Hamka sama Kaisang. Kaisang Yusuf Hamka atau Baba Hamka yang panggilan jadi Kabah katanya. Bener ya? Beneran Kabah katanya. Mungkin kan filosofinya ada om. Tahu penistaan ya? Iya. Filosofinya mungkin bagi pendukungnya itu Kaisang itu menjadi kiblat. Kiblat. Politikan anak muda. Dia itu instan tanpa proses. Harus ada presiden. Ya anak muda begitu. Sabar dulu, sabar dulu. Iya, jadi Tapi kan ada lawannya juga ya Pak? Iya ada. Ada nanti Pak Anies sama Aman. ya jadi aman. Jadi aman. Oh, Iya. yang amin aja nggak dikabulin gitu. Aman kan? Maaf ya, kalian tadi menyaksikan semua ya. Saya nggak ikut-ikutan loh ya. Saya nggak ngomong apapun loh ya. Nggak tapi kenapa jadi aman ya Bang Bray? Iya, mungkin singkatan itu aman itu biar ditanya gimana kemarin waktu kalau aman. Nah, itu. Di kayak legowo ya. Itu pesannya itu. Emang suzon aja sih. Kita bahasing aja aplikasi-aplikasi jalan. Wah ada tuh apa sih? Oh iya, betul. Aman kan? Apa coba? Ada 11 aplikasi nyeleneh pemerintah dengan nama nyeleneh. Coba. Ada Mas Didi emang jantan ada. Ada. Panjangannya tuh. Nah, panjangannya itu adalah masyarakat berdedikasi memperhatikan angkatan kerja rentan. Mas Dedi memang jantan. Ada. Terus ada lagi update ini aplikasi WhatsApp ini si Petek. Ya ada. Iya ada tuh. Ini tambahin gambar tuh nih. Nih. Gambar apanya? Ini dalamnya nih. Foto grup dia. Iya. Ngomongin kan? Sistem pelayanan program penanggulangan Kemiskinan kemiskinan dan jaminan kesehatan si PNK. Nah ini kan mungkin menyasar masyarakat miskin kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan masyarakat miskin, kadang HP-nya kentang. Benar. Kalau misalkan ditanya, sudah download ini belum? Wah, sudah, belum. Soalnya si Pepek terlalu besar. Jadi harus install Instagram, aplikasinya. Susah didownload. Tanda singkatan ya. Di Semarang ada sistem informasi konsultasi hukum online disingkat SINHUL. Shithole. Atau Ini beneran juga ya? Sekarang boleh gitu ya bikin nama-nama sembarangan di pemerintahan. Dan banyak. Iya. Kalau gitu kalau satu saat misalnya gue terpilih, gue bikin bantuan berjangka ringan. Wow. Saya juga ada juga tuh. Ada juga saya. Saya kalau bikin sistem komunikasi networking terpadu langsung. Apa tuh? Si KNTL. Sistem anggaran janji mengatur. Janji. Baru ada. Itu yang ada. Itu mengumpat memang. Oke. Banyak sekali ya. Ada sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha inti plasma. Siskaku intip. Ini menarik Om Del. Ini menarik. Kalau ini jadi iklan, wah menarik sekali. Misalkan nih, ada petani ditanya, dulu ternak saya kurus-kurus, tapi semenjak Siska Kuintip, alhamdulillah Siska marah. Makanya kenapa saya setuju ketika Prabowo naik memandangkan makan gratis. Apa? Iya, karena terbukti kok pendidikan tinggi juga bodoh semua. Kadang-kadang bodoh tapi kenyang gitu. Pendidikan tinggi. Saya juga si montok. Ada. Iya. Ada. Itu lagi muji gue ya. Kamu sudah singkok. Oke, lanjut. Apalagi Apalagi, coba. pegawai KPK terlibat judi online di
kantor. Oke, Pak. Bapak gampangkan deh, tolong ya. Karena Mas Tiko aja masih susah dicari. Kalau lu udah pakai nyari-nyari jackpot. Iya, ada. KPK kan jadinya bukan Komisi Pemberantasan Korupsi lagi, Pak. Iya. Jadinya Komisi perjudian kawan. Komisi Perjudian, kawan. Tapi kan KPK ngurusinnya korupsi, Ya. bukan judi-judi kan. Judi, betul. Tapi kan Game doang. sekarang kalau korupsi bukan korupsi juga, sekarang katanya pinjol 10 M, 10 M, bisa 10 miliar pinjol. Ini orang pada nganggur semua nih gara-gara itu. Jadi semua KTP-nya standby om. Tinggal begini ya. Iya, kalau utangnya gede itu kan artinya masyarakatnya sudah berpendidikan. Oh benar. Gila, gua nggak tahu beda dengan Udah susah nih, Om. Udah susah ini bikin Salah itu di awal. tetap usaha. Dan pula juga sekarang kan masyarakat kita udah pintar, pintar. ya kan? Polisi bilang masyarakat bilang polisi. Akhirnya gara-gara pajak mati, motornya pajaknya mati juga. Sama dia nggak spion.